time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Erni dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang bab 2 Bahasa Indonesia kelas 5 SD, buku Jendela Dunia. Dalam buku Jendela Dunia, kita akan mempelajari unsur intrinsik cerita, majas, teks fiksi dan non-fiksi, kalimat langsung dan tidak langsung, dan juga proses pembuatan buku. Anak-anak silahkan disimak video pembelajaran Ibu ya. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur ini mencakup semua yang ada di dalam cerita. Nah, unsur intrinsik cerita berfungsi sebagai membuat cerita itu menjadi lebih terstruktur, jalannya lebih terstruktur, dan juga memberi gambaran yang jelas bagi pembaca, serta memudahkan pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kita sudah mempelajari pengertian dari unsur intrinsik cerita. Selanjutnya, bagian-bagian dari unsur intrinsik cerita. Bagian-bagiannya itu ada 6, yaitu yang pertama adalah judul. Judul adalah nama cerita. Judul ini biasanya kata-katanya singkat, menarik, dan memberikan gambaran tentang seluruh isi ceritanya. Nah, yang kedua ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Yang ketiga itu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang dapat diambil kepada pembaca cerita atau penikmat cerita yang dapat diambil untuk diteladani. Amanat juga bisa dikatakan adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah alur. Alur adalah jalan cerita yang mengurutkan peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Jadi alur ini biasanya runtut, ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, selanjutnya yang kelima adalah latar. Latar adalah dapat berupa latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana dalam cerita. Dan unsur intrinsik yang terakhir adalah tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri adalah lakon atau pelaku dalam cerita. Ini dalam cerita biasanya dapat berupa binatang, manusia, atau ya pokoknya yang pelaku atau peraga. Nah, yang penokohan ini adalah cara penulis memberikan sikap pada tokoh tersebut. Selanjutnya adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menjadikan tulisannya atau hasil karyanya menjadi lebih indah, menarik, tidak seperti biasanya. Majas ini juga dapat diartikan sebagai ungkapan-ungkapan untuk memberikan emosi kepada pembacanya. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari 3 majas, yaitu majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Kita ke majas metafora terlebih dahulu. Majas metafora adalah gaya bahasa yang merupakan seperti simbol untuk mengungkapkan sesuatu. Contohnya adalah si jago merah melalap rumah warga dalam waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah di sini adalah merupakan simbol dari api. Jadi, makna sebenarnya adalah api melalap rumah warga dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Nah, yang kedua adalah majas personifikasi.
Majas personifikasi ini menyisipkan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, radio itu mendendangkan lagu di siang hari. Radio itu adalah benda mati, tapi disisipkan mendendangkan lagu yaitu sifat manusia. Ini tujuannya adalah agar pembaca mengetahui bahwa radio itu berbunyi di siang hari, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah majas hiperbola. Majas ini adalah ungkapan yang dilebih-lebihkan untuk menekankan suatu maksud. Nah, contohnya adalah sesaat peluit dibunyikan, anak itu berlari sangat kencang, secepat kilat. Anak berlari secepat kilat itu mustahil ya anak-anak, makanya ini masuk ke majas hiperbola. Maksudnya adalah berlari dengan kencang, tetapi juga tidak seperti kilat juga, hanya menegaskan bahwa anak tersebut berlari dengan sangat kencang. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita ke kalimat langsung terlebih dahulu. Kalimat langsung adalah kalimat yang ditulis persis seperti tokoh mengucapkan ucapannya kepada yang diajak bicara. Nah, dalam kalimat langsung ini biasanya ditulis menggunakan tanda kutip 2. Nah, ini biasanya itu digunakan seperti dalam dialog, wawancara, seperti itu, dan diikuti oleh siapa yang mengucapkannya. Contohnya, aku sangat bosan, kata kelinci. Nah, seperti itu. Untuk yang kalimat tidak langsung, pengertiannya adalah kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang memberikan atau menuliskan kembali ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Dalam kalimat tidak langsung ini tidak menggunakan tanda petik. Nah, kalimat tidak langsung juga biasanya bahasanya ini diolah lagi sesuai dengan sudut pandang orang yang menulis. Jadi bukan yang mengucapkannya seperti kalimat langsung tadi ya. Nah, dalam kalimat tidak langsung juga biasanya sering menggunakan kata hubung bahwa. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang bersumber dari imajinasi atau khayalan pengarang. Ciri-cirinya, teks ini bersumber dari imajinasi, bukan dari fakta, bersifat menghibur, memiliki unsur intrinsik cerita seperti tokoh dan sebagainya, dan yang terakhir adalah memiliki pesan moral. Untuk contoh dari teks fiksi sendiri, itu bisa dongeng, bisa novel, cerita pendek bisa, puisi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis dari fakta atau nyata keadaan yang sebenarnya, dan juga bisa data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri-cirinya adalah berdasarkan fakta. Selanjutnya bahasanya formal dan juga baku, dapat menambah wawasan pengetahuan, dan juga ditulis secara terstruktur. Ada pendahuluan, isi, penutup, biasanya seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya anak-anak, di sini contoh non-fiksi adalah bisa kamus, buku pelajaran seperti buku bahasa Indonesia yang kita pelajari pada kali ini, juga bisa ensiklopedia, bisa juga tentang karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya adalah proses membuat buku. Proses pembuatan buku dimulai dengan ide. Nah, penulis mengembangkan ide tersebut. Selanjutnya, setelah ada idenya, penulis menulis naskah. Penulis mulai menulis naskah. Ini adalah penuangan ide dalam bentuk tulisan yang sistematis. Selanjutnya, naskahnya dicek oleh editor.
Setelah selesai ditulis, naskah tersebut dicek editor dan biasanya melalui penyuntingan atau pengeditan sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya adalah naskah dikirim ke penerbit. Setelah selesai diedit, maka naskahnya dikirim ke penerbit. Selanjutnya, dalam penerbit itu ada dua kemungkinan, yaitu ditolak dan diterima. Jika ditolak, naskahnya bisa direvisi, dan jika diterima, maka akan ke tahap yang selanjutnya, yaitu ilustrator. Nah, untuk buku yang membutuhkan ilustrasi, maka dibutuhkan ilustrator. Setelah itu adalah desain grafis. Desain grafis bertanggung jawab untuk membuat tampilan buku yang menarik dan mudah dibaca. Nah, selanjutnya penerbit. Penerbit mengurus segala hal terkait dengan produksi buku. Selanjutnya percetakan. Setelah desain semuanya selesai, maka bukunya dicetak. Dan yang terakhir setelah dicetak, didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, ini adalah langkah yang terakhir dalam proses pembuatan buku. Seperti itu anak-anak, dapat dipahami? Nah, bab 2 buku Jendela Dunia Bahasa Indonesia sudah Ibu sampaikan semua materinya dalam video tadi. Anak-anak silahkan dipelajari dan dipahami betul-betul, karena untuk penugasannya semua dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Untuk tugasnya silahkan dicek di Google Classroom, ada kuisis dan juga Kahoot, silahkan dikerjakan. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.